Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Universitas Al-Khairiyah dengan NIM 21041002 semester 4. Tema video kali ini saya akan membahas tentang pengertian konsep dasar dari sebuah footprinting dan reconnaissance, tujuan dan juga fungsinya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah keamanan komputer. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih footprinting itu? Nah, footprinting itu merupakan langkah awal kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan target, seperti perangkat yang digunakan, pemilik sebuah website, merek, tipe, nomor versi OS, topologi fisik network, perangkat security, network address, subnetting, dan informasi lainnya. Footprinting itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada inner footprinting, merupakan kegiatan mencari informasi mengenai target di mana pencarian tersebut dilakukan dalam suatu jaringan, sehingga dapat dimungkinkan posisi penyerang berada dalam satu gedung dengan target. Yang kedua, outer footprinting adalah kegiatan mencari informasi mengenai target, di mana pencarian informasi dilakukan di luar area jaringan dengan target, sehingga posisi penyerang jauh dari target. Sedangkan reconnaissance, apa itu? Merupakan sebuah tahap persiapan sebelum attacker atau penyerang melakukan penyerangan, di mana kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sasaran sistem yang ingin diserang sebelum rangkaian proses penyerangan dilaksanakan. Reconnaissance sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada active reconnaissance, merupakan aktivitas pengumpulan data dengan bertatap muka langsung dengan target. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan baik secara fisik maupun non-fisik, seperti mengunjungi situs utama dari target. Yang kedua, passive reconnaissance adalah aktivitas pengumpulan data melalui media perantara seperti berita media massa televisi, radio, koran, maupun internet, di mana berita tersebut disajikan oleh pihak di luar target. Dan di sini ada konsep dasar. Tahapan pertama pada fase peretasan adalah melakukan footprinting atau pengintaian. Footprinting mengumpulkan seluruh informasi yang berguna mengenai target penyerangan. Pada fase ini dilakukan beberapa hal, yaitu mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan ini, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, versi web server, dan lainnya. Dilakukan dengan teknik seperti WHOIS, DNS, jaringan, dan organisasi query. Yang terakhir, cari kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Apa sih tujuan dari footprinting itu? Tujuannya yaitu untuk merangkai apa yang ditemukan blueprint dari suatu jaringan, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki target. Terdapat 3 hal dasar. Yang pertama, mengumpulkan informasi jaringan. Yang kedua, mengumpulkan informasi sistem. Yang ketiga, mengumpulkan informasi organisasi. Dari 3 hal dasar itu, yang pertama, mengumpulkan informasi jaringan yang bisa kita dapatkan yaitu nama domain, nama internet domain, jaringan blok, alamat IP, sistem terjangkau, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan informasi sistem yang bisa kita dapatkan dari target yaitu nama pengguna dan grup, sistem banner, table routing, informasi SNMP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi organisasi yang bisa kita dapatkan yaitu karyawan rincian, organisasi website, direktori perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fungsi dari footprinting, yaitu untuk mengumpulkan serta mengetahui informasi target mengenai sistem komputer atau network dan perangkat yang digunakan dalam network tersebut. Metode footprinting, lengkapnya yang bisa kita tahu ada 10 macam. Yang pertama, metode footprinting dengan search engine. Yang kedua, footprinting dengan advanced Google hacking. Yang ketiga, social network footprinting. Yang keempat, website footprinting. Yang kelima, email footprinting. Yang keenam, WHOIS footprinting. Yang ketujuh, competitive intelligence gathering. Yang kedelapan, DNS footprinting. Yang kesembilan, network footprinting. Yang kesepuluh, social engineering footprinting. Salah satu metode dari footprinting yang akan saya bahas yaitu network footprinting. Salah satu paling penting pada footprinting adalah melakukan pengumpulan informasi mengenai jaringan target.
ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jaringan target, seperti Whois, Ping, NSLOOKUP, dan Tracer. Informasi yang bisa didapatkan berupa network IP address, hostname, host yang aktif, sistem operasi serta aplikasi yang ada dan versi yang digunakan, struktur dari aplikasi yang diinstal pada server atau target. Salah satu tools yang saya ambil dari metode network footprinting adalah traceroute. Tracer adalah suatu perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Program traceroute bekerja pada konsep protokol ECMP atau Internet Control Message Protocol dan menggunakan bidang TTL di header dari paket ECMP untuk menemukan router di jalan ke host target. ICMP adalah protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. TTL atau Time to Live adalah nilai waktu termasuk dalam paket yang dikirim melalui TCP/IP berbasis jaringan yang memberitahu penerima berapa lama waktu untuk terus atau menggunakan paket atau data yang dimasukkan sebelum waktunya habis dan membuang paket atau data. Di sini ada gambaran tentang traceroute analysis. Yang pertama, penyerang melakukan traceroute untuk mengekstrak informasi tentang topologi jaringan, router dipercaya, dan lokasi firewall. Yang kedua, sebagai contoh, setelah menjalankan beberapa traceroute, penyerang mungkin memperoleh informasi berikut. Traceroute 1.10.10.20. Kedua hop terakhir adalah 1.10.10.1. Yang ketiga, dengan menempatkan informasi ini bersama-sama, penyerang dapat menggambar diagram jaringan. Sekian video presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa pamit undur diri.